Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dalam mata kuliah Kapita Selekta. Kali ini di pertemuan 12 kita akan membahas terkait dengan literasi media. Poin-poin apa saja yang sekiranya akan menjadi pembahasan kita di pertemuan 12 ini terkait dengan literasi media. Yang utama adalah terkait dengan konsep dasar dari literasi media, di mana kalau kita mengacu definisi dari literasi menurut Ofcom atau Ofcom sendiri pada 2014 mendefinisikan literasi sebagai kemampuan atau skill yang berhubungan pada kemampuan akses, analisis, evaluasi, dan mengkomunikasikannya dalam berbagai format. Sedangkan jika kita mengacu pada konsep media, literasi media bisa didefinisikan sebagai kemampuan khalayak dalam memahami, menganalisis, dan mendeskonstruksikan pencitraan media oleh perusahaan media. Seperti yang kita ketahui, semisal kita mengambil salah satu contohnya adalah televisi, banyak khalayak atau orang-orang yang menonton televisi itu tidak memahami bahwa apa yang mereka lihat itu bukan gambaran dunia nyata, melainkan sesuatu hal yang dikonstruksikan atau dibuat untuk kepentingan atau disesuaikan dengan agenda dari sebuah industri media. Nah, terkait dengan konsep dasarnya sendiri ada beberapa hal gitu ya. Di sini ada 3 hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama yaitu konsep dasar yang berkaitan dengan cara media mempengaruhi khalayaknya, terus juga terkait dengan konsep terkait dengan kajian yang lebih dekat dengan cara menciptakan makna dari sebuah media pesan, dan konsep lanjutan lainnya adalah melihat atau meneliti terkait dengan interaksi media dan masyarakat dan peran literasi media dalam membawa perubahan. Nah, di Indonesia sendiri, kalau kita mencoba untuk menelaah lebih lanjut, memang cukup lambat jika dibandingkan, terutama untuk negara-negara global North ya, seperti di UK ataupun di Australia gitu ya. Bahkan di beberapa periode terakhir di tahun 2010 itu mulai mengalami perlambatan. Nah, itu nanti kita akan coba untuk melihat gitu ya apa yang terjadi di periode 90-an, 2000 di periode 2000-an, 2010 sampai sekarang. Jika kita melihat bauran media saat ini cukup beragam dan dampak yang dimunculkan cukup kompleks. Jadi orang ataupun organisasi dalam mengkampanyekan atau mungkin mengkonsep sebuah pesan itu tidak hanya mempertimbangkan media-media mainstream seperti TV, koran ataupun radio, tapi beberapa jenis media baru seperti media sosial juga menjadi pertimbangan. Nah, tentunya di sini dari bauran media ini tentunya ada dampak-dampak yang cukup kewalahan dalam mengantisipasinya. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang perlu kita pelajari dalam menjawab tantangan media baru ini. Yang pertama adalah dari strategi yang datang dari individu, atau kita bisa sebutnya sebagai personal strategi, kemudian interpersonal strategi yang melibatkan pendekatan antar individu dalam suatu hubungan, dan juga strategi secara kolektif atau strategi sosial yang berhubungan dengan kelompok sosial atau institusi. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan literasi media, terkait dengan perilaku kritis terutama ya, khususnya pada sajian-sajian media, baik itu media mainstream maupun media baru. Beberapa hal terkait dengan hakikat literasi media dan juga rasionalisasinya perlu kita pelajari di pertemuan minggu ini. Nah, berikut beberapa langkah dalam menimbulkan atau menciptakan budaya baru yang berhubungan dengan literasi media. Intinya adalah bagaimana masyarakat itu menjadi lebih aware, lebih kritis terkait dengan sajian-sajian yang ditampilkan oleh media, baik itu media mainstream maupun media baru.
beberapa hal, mulai dari menggunakan atau membangun kesadaran, menanamkan pendidikan baik di tingkat sekolah sampai dengan membentuk komunitas literasi. Dan juga ada beberapa strategi-strategi lainnya atau langkah-langkah lainnya yang akan nanti kita bahas di pertemuan 12 ini. Oke, saya rasa itu saja untuk overview materi literasi media di pertemuan 12 ini. Selebihnya kita nanti akan bahas di dalam kelas melalui diskusi dan juga tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.